Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya kembali mempunyai video yang cukup penting untuk kalian simak karena di video hari ini akan ada banyak sekali hal yang pengen saya bahas. Pertama, kita pengen bahas event dan data ekonomi apa yang perlu kita waspadai selama 7 hari ke depan dan menurut saya akan ada beberapa yang sangat dipantau oleh para investor. Diikuti juga beberapa fakta menarik seputaran Bitcoin dan juga kita bakalan bahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,13 triliun dolar atau naik sekitar 0,7%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat juga rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 10%. Top performernya hari ini adalah Solana dengan kenaikan 10,99% menuju 29,75 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu kira-kira 7 hari ke depan nih event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas, di awal minggu tidak banyak sebenarnya yang menurut saya bisa menciptakan volatility. Barulah nanti di tanggal 26 Oktober dini hari atau di hari Kamis dini hari nanti, kita akan kembali mendapatkan speech dari kakek Powell. Nah, kemudian malam harinya diikuti beberapa data yang juga menarik. Durable Goods Order, dan juga data GDP. Plus ada Continuing Jobless Claim, Core PCE, kemudian ada GDP Price Index, Initial Jobless Claim. Jadi ini banyak sekali nih di tanggal 26 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tidak sampai di situ teman-teman, keesokan harinya di tanggal 27 kita juga akan mendapatkan Core PCE Price Index year on year dan juga PCE Price Index. Nah, untuk sementara, ekspektasinya adalah kedua data ini kembali mengalami penurunan untuk year on year ya teman-teman. Sedangkan untuk month on month, itu menariknya diekspektasikan terjadi kenaikan dari 0,1 menjadi 0,3. Itu untuk core. Sedangkan untuk PCE-nya, itu diekspektasikan mengalami penurunan dari 0,4 menjadi 0,3. So, ini kemungkinan akan menjadi salah satu data yang paling ditunggu untuk minggu depan, yaitu Core PCE dan juga PCE Price Index yang bakalan dirilis di tanggal 27 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk minggu depan, di awal minggu kemungkinan kita tidak akan melihat volatility yang terlalu gimana-gimana. Barulah nanti start di hari Kamis dan juga Jumat, kita mungkin akan start kembali melihat market dalam keadaan yang volatil. Tapi kalau misalnya kalian yang berada di stock market US, mungkin dari awal minggu juga bakalan sudah volatil. Kenapa? Karena sekali lagi kita masih di earning season. Artinya banyak sekali laporan keuangan yang bakalan dirilis selama beberapa minggu ke depan. Oke, so ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, fakta menarik dari TechDev. Dan menurut TechDev, kita sekarang berada di area yang sangat krusial. The monthly crypto market cap is at its highest compression ever. I believe a historic move is ahead. Jadi ini adalah crypto total market cap ya teman-teman. Atau kita chart, ini adalah chartnya total market cap. Dan kalau misalnya diperhatikan, ini dia menggunakan indikator logarithmic Bollinger Band width. Dan dia menyampaikan bahwa setiap kali kita melihat indikator ini berada di area yang sangat rendah, yaitu di angka 2,81 di sini, biasanya yang berikutnya terjadi adalah pergerakan yang masif gitu. Dan dua kali sebelumnya, pergerakan masif tersebut adalah ke arah atas. Gitu ya. Dan biasanya memang setelah ada pergerakan sideways yang cukup lama. Seperti yang kita lihat juga di tahun 2016, ini adalah chart monthly ya teman-teman, atau chart bulanan. Kalau kalian perhatikan di 2016, kita juga berbulan-bulan stuck di sini.
Oke, kemudian kita start untuk rally, dan pada akhirnya kita mendapatkan pergerakan parabolik. Sama juga di tahun 2020 menjelang 2021 di sini, di mana kita juga melihat pergerakan sideways selama 3 bulan sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally tersebut. Dan logarithmic Bollinger Band juga menunjukkan area yang rendah. Guess what? Kali ini kita mendapatkan logarithmic Bollinger Bandwidth di sini itu berada di area yang lebih rendah daripada yang kita lihat 2 kali sebelumnya. Dan kita juga tahu bahwa kita selama berbulan-bulan, teman-teman, sudah sideways di sekitaran range 31.000 sampai 25.000 dolar. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap bulan ini atau bulan depan akan breakout dari range ini dan kemudian mendapatkan pergerakan yang masif? Saya rasa bisa jadi, teman-teman. Saya punya ekspektasi bahwa harusnya akhir tahun ini kita akan melihat pergerakan yang volatil dan kita kemungkinan bakalan breakout dari range ini. Oke, jadi akhir tahun artinya November atau Desember, kita bisa expect akan ada kejadian tersebut. Itu opini saya pribadi ya. Karena menurut saya sudah cukup lama ya kita sideways di sini, dan saya rasa harusnya sudah siap gitu untuk kita melakukan breakout. Tentunya harapannya adalah breakout-nya ke arah atas ya, tapi kita nggak tahu, semuanya ada di tangan market. Kita hanya bisa melakukan analisa berdasarkan probabilitas, tetapi semuanya nanti akan dibuktikan oleh waktu. Dan untuk kalian-kalian yang mungkin masih bingung, kenapa sih kata-kata orang itu kalau BlackRock sudah masuk ke sesuatu, mereka bisa mengontrol gitu ya. Bagaimana tidak, teman-teman? BlackRock itu bisa mengontrol naratif di media massa untuk membuat kalian melakukan apa yang mereka mau. Kenapa bisa seperti itu? Kalian lihat saja nih. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh BlackRock. Di antaranya ada Comcast, ada CNN, ada MSNBC, ada Fox News. Jadi, beberapa media yang paling terkenal di dunia, itu ya, CNN, CNBC, dan Fox News, itu semuanya dimiliki oleh BlackRock. Nah, kalau kalian katakan, saya sih jarang sih nonton itu kok, kebanyakan di media sosial, mungkin Facebook dan lain-lain. Ini juga mereka punya nih Facebook, teman-teman. Oke, jadi akan dengan gampang mereka bisa memberikan apa yang mereka mau kalian pikirkan gitu. Artinya mereka akan menyebarkan berita-berita gitu ya. Seperti yang mungkin kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, kita sudah bahas juga bahwa yang sepertinya sedang mereka lakukan adalah sedang menyuntikkan sentimen negatif, terutama untuk stock market Amerika. Berkali-kali kita melihat JP Morgan lah, ini dan itu menyampaikan warning gitu ya, bahwa stock market bakalan drop 20%. Ada yang bilang hati-hati, jangan masuk ke Bitcoin karena Bitcoin bakalan drop luar biasa dalam. Itu disampaikan oleh Jim Cramer dan lain sebagainya. Ya, kalau kalian lihat di sini, BlackRock itu punya semuanya gitu loh. Kalian mau sektor apapun mereka punya. Jadi ini bisa memberikan kalian gambaran seberapa besar sebenarnya BlackRock gitu ya. Dan perusahaan ini sedang pro terhadap cryptocurrency, terutama Bitcoin, teman-teman. Oke? Dan mereka sedang mau membuka atau mengaplikasikan spot Bitcoin ETF. Bagaimana kalian tidak tergugah gitu ya untuk membeli Bitcoin, sedangkan BlackRock saja pro terhadap Bitcoin gitu loh. Jadi itu hanya logika sederhana yang mungkin selama ini tidak kalian pikirkan gitu loh. Bahwa BlackRock ini bukan perusahaan abal-abal, teman-teman. Dan tidak mungkin juga serta-merta mereka masuk kalau mereka tidak terlebih dahulu melakukan riset. Fidelity, salah satu perusahaan terbesar, institusi terbesar di dunia juga, merupakan punya dia juga gitu loh. Bank of America, dan lain sebagainya. Kalian lihat perusahaan besar semua, Moderna, di sini ada Pfizer, ada Boeing, AT&T, PayPal, Walmart, Netflix, Tesla bahkan. Mereka juga punya. Walt Disney, Amazon, Microsoft. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya mereka saja sudah bullish di Bitcoin, atau mereka pro terhadap Bitcoin, kenapa kalian tidak gitu loh. Itu saja. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang saya mau masuk
ke chartnya Bitcoin, dan mungkin saya akan langsung bahas di time frame yang kecil. Mungkin baru video besok ya, kita bakalan bahas dari time frame yang besar, teman-teman. Udah cukup lama, saya rasa kita tidak melakukan update di time frame weekly. So, teman-teman, apa yang sedang terjadi kemarin? Kita melihat Bitcoin terus-menerus mengalami kenaikan, merangkak naik, dan bahkan sempat untuk breakout ke area high yang baru di sekitaran 30.300 sampai hampir 400, dan kemudian kembali melakukan pullback. Nah, apakah kemudian ini berarti kita akan mendapatkan koreksi yang dalam? Untuk sementara, sekali lagi, indikasinya belum cukup bagi saya, teman-teman, untuk menyampaikan bahwa kita akan mendapatkan koreksi yang dalam. Karena begini, teman-teman, kalau misalnya kita mau katakan ada indikasi pelemahan momentum bullish, ya saya setuju gitu ya, bahwa breakout yang kita lihat di sini itu tidak ada follow through-nya. Kita kemudian kembali terkoreksi. Tetapi perlu kalian ingat gitu, bahwa ini juga sebelumnya pernah terjadi. Kita breakout dan kemudian kembali terkoreksi, tetapi kita kemudian start untuk kembali rally ke atas. Oke ya, nah kita tidak sempat untuk break dari area higher low terakhir. Nah itu menjadi kunci, teman-teman. Untuk sementara juga kita tidak melakukan hal tersebut. Area krusial yang wajib di break oleh bears, kalau misalnya kita mau cenderung berada dalam keadaan flip ke arah bearish, adalah di level 29.300. Ini sebagai area higher low terakhir. Nah jika Bitcoin sampai mampu untuk jebol di bawah area ini dan kemudian melakukan konsolidasi, maka itu baru ada clue yang menurut saya cukup signifikan. Pertama, kita mendapatkan ada selling pressure. Yang kedua, kita mampu break dari area higher low terakhir. Dan kita mendapatkan semacam konsolidasi. Nah, ini cukup gitu bagi saya untuk mungkin flip short term ke arah bearish. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya belum akan menyatakan bahwa saya berada dalam cool bearish. Saya masih cenderung bullish. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat sekarang, teman-teman, di time frame yang lebih kecil lagi, di 15-minute chart, walaupun gitu ya kita kembali pullback setelah kita mampu breakout, tetapi sell off-nya juga tidak disertai dengan momentum yang kencang. Ya wajar saja karena kita sedang berada di weekend. Nah mungkin sudah ada sebagian dari teman-teman yang merasa tapi ini adalah double top kok. Saya yakin pasti sudah ada yang menyatakan bahwa ini adalah double top. Nah saya mau katakan kalau misalnya teman-teman beranggapan ini adalah double top, itu sangat prematur, teman-teman. Kenapa bisa sangat prematur? Sekali lagi, ini kita baru mendapatkan pullback yang sangat kecil, teman-teman. Double top itu sekali lagi baru akan tervalidasi apabila kita mampu breakdown dari neckline-nya, which is sekali lagi juga berada di area 29.300. Sehingga kalau ini yang kita lihat, maka sekali lagi barulah ada indikasi. Pertama ada selling pressure, yang kedua kita mampu breakdown dari higher low terakhir, kita juga berpotensi atau bukan berpotensi lagi tapi memvalidasi double top di sini. Nah itu baru kita mungkin bisa flip ke arah bearish, dan dari situ kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk short dengan retest neckline-nya, itu mungkin diperbolehkan. Why not gitu, karena dari sini ya kita berpotensi untuk kembali nge-retest ke area low lagi. Sekali lagi teman-teman, di time frame besar, di time frame daily terutama, kita itu berada di sebuah range, gitu ya. Yang namanya range, kita itu bisa bolak-balik berkali-kali sebelum pada akhirnya kita breakout, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gitu ya untuk mencari setup untuk short, saya rasa ya area-area di sini bisa dimanfaatkan gitu mulai dari sekarang sebenarnya. Tetapi setup-nya apakah ada gitu. Oke, dan saya pribadi baru akan mungkin flip ke arah bearish kalau misalnya hal tersebut sudah terjadi. Sudah ada indikasinya. Ini baru saya ambil gitu loh. Kalau belum, ya saya tetap stay di kubu yang bullish. Sampai pada akhirnya mungkin kita ketemu dengan area major resistance yang harusnya akan ada di sekitaran area 31 sampai 31.000, kurang lebih 500-an lah teman-teman. 31 sampai 31.500-an itu akan menjadi area major resistance. Dan dari sana kalau misalnya teman-teman mau mencari short, itu juga mungkin cukup make sense gitu ya. Karena tentunya kalian pastinya juga harus mendapatkan dulu
gitu ya. Walaupun kita mencari sell, tapi kan kita tidak buta-buta langsung ketika nyampe ke sana kita langsung sell. Kita kan sudah bahas bahwa kalau misalnya mau sell, ada beberapa hal yang perlu di checklist dulu. Pertama adalah kita harus melihat adanya pelemahan momentum bullish. Diikuti ada reversal pattern, nah itu boleh teman-teman untuk manfaatkan. Tapi kalau nggak ada, kenapa kalian buru-buru untuk masuk gitu loh? Bingung nanti kalian mau taruh stop loss dan take profitnya sebelah mana gitu loh. Jadi, untuk sementara teman-teman, short term, selama hal tersebut yang saya sebutkan tadi belum terjadi, saya masih akan stay di kubu yang bullish. Oke, pullback ini menurut saya masih sangat wajar. Bahkan sekalipun kita nyampe lagi ke sekitaran area di sini, itu tidak mengubah apapun. Namanya koreksi itu bisa banyak macam ya teman-teman. Bisa aja kita membuat yang namanya rectangle. Bisa saja kita membuat yang namanya ascending triangle. Bisa saja kita membuat yang namanya running flat. Banyak gitu loh. Jadi tipe koreksi itu nggak cuma satu, bisa banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nanti bisa mendapatkan setup dari sini, oke, kalau misalnya masih nekat buy, walaupun sekali lagi buy dari sekitaran area di sini tentunya resikonya sudah semakin tinggi kenaikannya di sini dan semakin mendekati area 31.000, setiap buy yang kalian lakukan resikonya itu semakin tinggi teman-teman. Perlu kalian ketahui. Itulah kenapa saya lebih menyarankan teman-teman masuk itu ketika masih di sini. Masih di sini itu masih cukup make sense karena kita masih punya cukup ruang untuk naik. Tapi kalau dari sini itu ruang geraknya sudah cukup terbatas teman-teman. Bahkan bisa saja kita sudah berada di pucuk, who knows gitu. Walaupun indikasinya belum terlalu banyak, tapi ada kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buy pun, pastikan sudah ketemukan setup yang benar-benar kalian sukai, kalian mau gitu ya. Katakanlah ada ascending triangle yang sangat jelas di sini. Ini mungkin bisa kalian manfaatkan lagi nanti untuk buy. Atau kalian menemukan ada pattern lainnya di sekitaran area di sini. Misalnya ada bull flag, dan kemudian kembali naik. Ini mungkin bisa kalian kembali juga manfaatkan. Ingat, kita berada di hari Minggu, otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu tinggi. Saya expect juga hari ini kemungkinan tidak akan ada setup yang tervalidasi. So, mungkin kalian bisa refreshing dulu, nggak usah buru-buru. Besok atau lusa kembali pantau market. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Kesimpulannya untuk short term, saya masih cenderung bullish. Selama kita belum breakdown dari sekitaran area 29.300-an. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.